Sesaat lagi Anda dengarkan dialog eksklusif bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustana Inspira, apa kabar? Semoga masih dalam kebaikan selalu ya. Sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan sudah siap kembali hadir menemani Anda. Kali ini kita di minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya gitu ya. Dan di edisi hari ini Kamis 19 Mei 2022 kita kembali berbincang lagi soal dunia perpustakaan bersama salah satu perpustakaan di Desa Bumiraso atau mungkin satu-satunya perpustakaan. Nanti akan kita bahas seperti apa kita ya. Akan saya sapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Selamat siang, pagi atau siang ya, Mas Ahmad Waldi selaku pendamping perpustakaan Kecamatan Watu Malang. Selamat siang. Selamat siang ya. Oke, kalau Bumiraso masuknya Kecamatan Watu Malang ya Mas? Iya, masuknya Oke, Watu Malang. Gimana Mas Waldi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sehat. Oke. Dan yang kedua di sini ada Mas Ahmad Soleh Hafifi SPD selaku koordinator KPMD Desa Bumiraso. Selamat siang Mas Soleh Hafifi. Panggilannya siapa nih biar lebih dekat? Ya, panggilannya Mas Hafifi saja. Mas Hafifi saja. Oke. Kalau untuk KPMD Desa Bumiraso sendiri mungkin bisa dijelaskan KPMD itu apa, Mas Hafifi? Oh iya, sebelumnya selamat siang nih Mbak, dari Pesona FM. Nah, sini ada Pak Sekdes juga, ada Mas Waldi juga dari pendamping perpustakaan Kecamatan Watu Malang. Oh ya, dari KPMD itu sendiri kader pemberdayaan masyarakat desa, yaitu di Bumiraso itu semacam lembaga desa yang kami membantu desa dalam hal-hal pemberdayaan, Mbak. Di situ pemberdayaannya bidang misalnya pendidikan, kemasyarakatan dan lain-lain, kepemudaan juga seperti itu. Jadi keberadaan KPMD ini adalah untuk membantu masyarakat desa gitu ya dalam berbagai macam acara hal apapun gitu. Yang ketiga di sini ada Sekretaris Desa Bumiraso atau Sekdesnya nih, Mas Hairul Umam SPDI. Selamat siang Mas Umam, halo apa kabar? Selamat siang Mbak. Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Gimana turahan hari rayanya masih Mas? Oh, masih ada. Mampir aja ke kantor masih ada. Aduh. Oke, sebelumnya kita mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena memang kita sebelumnya sudah pernah berbincang-bincang juga soal perpustakaan di Desa Bumiraso gitu ya, Mas Umam. Namun sebelumnya nih Mas Umam, bisa diceritakan sedikit atau kita kembali flashback lagi, mungkin bisa diceritakan untuk di Bumiraso ini namanya perpustakaan apa nih Mas? Mungkin masyarakat sudah mulai saya lupa nih, dulu pernah talk show tapi perpustakaannya apa namanya ya? Silakan mungkin bisa diulas kembali. Perpustakaan Desa Bumiraso ini namanya Perpustakaan Wijaya Kusuma. Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiraso. Ini berdiri tahun 2017, yang dulunya memang itu hanya sebuah pojok baca. Kemudian di tahun 2018 kita resmikan pada tanggal 1 November 2018 kita resmikan menjadi Perpustakaan Desa Bumiraso. Dulunya memang dulunya masih menggunakan gedung PKK seperti itu. Berarti memang dari 2017 itu sudah berkeinginan mendirikan pojok baca yang kemudian beralih menjadi perpustakaan desa gitu ya. Kemudian kalau untuk sampai saat ini nih Mas, gimana untuk kondisi perpustakaan Wijaya Kusuma? Apakah sudah banyak perkembangan sampai saat ini? Drastis, Mbak. Karena 2018 kita resmikan, kemudian dibantu oleh KPMD dan pengelola perpus yang kita rekrut itu. Mereka komitmen mengikuti lomba juga pada tahun 2019, lomba perpustakaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten, dan alhamdulillah mendapat juara satu di tingkat kabupaten. Dan komitmen kami pemerintah desa ya akhirnya bertambah di situ karena mereka menunjukkan prestasinya. Jadi di tahun 2020 kita komitmen untuk
bangunkan gedungnya. Lantai 1, kemudian 2021 kita teruskan di lantai 2-nya. Ruangannya itu digunakan untuk diskusi, untuk nonton bareng dan sebagainya, untuk pertemuan-pertemuan juga. Oke, berarti memang kalau untuk saat ini sudah ada tingkat 2 gitu ya, Mas, sudah mapan sekali. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, tentunya itu semuanya berkat dukungan dari salah satunya yang pertama perpustakaannya memang kalau udah mendapat gelar juara jadi pemerintahnya jadi semangat untuk sekali. Untuk menggelontorkan dana dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nih Mas Afif, kalau untuk di Desa Bumiroso sendiri sebagian besar masyarakatnya ini berpencaharian dari apa nih Mas? Perekonomiannya ini jalan karena mereka ada apa di sana? Silakan. Di Desa Bumiroso itu kan kebanyakan pedagang ya, Pak. Pedagang dan pengusaha. Salah satunya itu pengusaha tahu tempe itu sangat banyak sekali di situ ya. Istilahnya UMKM juga sudah ada itu ya. Ada yang membuat snack dan lain, tapi untuk ikan juga ada, ikan olahan dengan dan lain-lain, tapi di situ kebanyakan mata pencahariannya adalah pedagang tempe tahu itu seperti itu di Bumiroso. Kalau untuk petani itu jarang Mbak, karena basicnya kalau Bumiroso itu kayak desa, kayak kota sebenarnya, jadi di pertengah itu di tengah-tengah desa dan kota gitu ya. Tapi kebanyakan adalah penduduknya pedagang. Dan kalau saya pernah dengar nih, untuk di bulan puasa kemarin, bener nggak sih untuk Perpustakaan Wijaya Kusuma ini sempat ngadain acara kayak semacam bazar Ramadan gitu? Mungkin ke Mas Afif atau Mas Umam, silakan. Monggo, Pak. 2022 ya, 2022. Pertama diawali dari ini, kita 2021 itu sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman KPMD bahwa dari awal 2019 sebenarnya kita mau ada program seperti bazar gitu Mbak. Di KPMD ada inisiasi seperti itu. Kemudian dari perpustakaan juga pengen gimana ya ini kita untuk show up perpustakaannya biar mereka tahu bahwa di sini ada perpustakaan, tapi tidak serta-merta dengan harus langsung membaca. Paling tidak mereka hanya melihat dulu atau bagaimana. Lah dari hal tersebut kemudian kita membuat inisiatif program namanya Festival Bakulan. Festival Bakulan ya, dilaksanakan memang baru tahun 2022 karena 2 tahun 2020 sama 2021 kan pandemi gitu. Kita tidak bisa kegiatan yang melibatkan massa banyak orang gitu. Jadi kita 2022 itu dilaksanakan pertama bulan Februari. Itu program ya memang aksi peduli kita terhadap para bakul, pedagang itu yang mempunyai produk-produk lokal Bumiroso, ya entah apapun itu, baik UMKM atau pedagang ya atau reseller atau apa, mereka yang punya usaha dagang itu kita fasilitasi melalui Festival Bakulan untuk setiap minggu kedua di setiap bulan itu mereka menjajakan dagangannya seperti itu. Fasilitas full dari desa, baik itu mereka hanya datang kemudian bawa barang menjual itu, kemudian kita juga di situ ada hiburannya dan lain sebagainya gitu. Kalau di bulan puasa karena memang 1 bulan full ya kemarin ya, 25 hari apa 27 hari ya kalau ya 27 hari ya Pak. 27 hari kemarin. Wah full. Keren banget nih, karena memang bulan Ramadan ini jadi ajangnya memang untuk berjualan gitu. Betul ya Mas, kayak sekali, macam takjil, menu buka puasa dan lain sebagainya. Berarti untuk di bulan puasa ini udah yang part 2-nya Mas? Sudah part 3. Part 3. Kan Februari 1, kemudian Maret, kemudian ininya kan di April berarti. Waduh keren, semoga bisa terus berlanjut. Kalau untuk antusias masyarakatnya sendiri memang dari masyarakat Bumiroso sendiri atau mungkin ada masyarakat luar tetangga gitu, tetangga desa yang juga ikut meramaikan acara itu nih Mas? Ya banyak juga dari di luar juga banyak ya, mungkin mereka penasaran dulu ya ada apa yang dijual atau apa, dan memang istilahnya kalau
hari Minggu, kemudian ini kan orang-orang banyak yang keluar rumah untuk lah, jalan-jalan ya. Lah mungkin di sana rame ya kita ke sana gitu. Dan betul, cari yang rame-rame. Dengan ada hiburan, kemudian ada berbagai misalnya ada lomba foto booth, kemudian event seperti itu. Waduh, ini idenya keren banget sih, dan semoga bisa terus berlanjut. Kalau semakin berlanjut banyak kerjasama tambah rame gitu ya Mas. Amin. Oke, Mas Waldi, kalau untuk pendampingan sendiri di Perpustakaan Wijaya Kusuma Bumi Roso ini sudah sejak tahun berapa nih Mas? Untuk pendampingan pertama kali kan memang di awal tahun 2019 itu berdirinya pendamping perpustakaan. Oh iya, oke. Nah, kita mulai merintis itu dulu di Perpustakaan Wijaya Kusuma itu masih berantakan. Administrasi belum ada, kegiatan pun belum ada. Nah, itu yang tadi dikatakan sama Pak Umam, gedungnya masih numpang di PKK itu. Nah, sejak awal itu kita mulai merintis perpustakaan. Dulu pengelolanya pun belum ada. Kita masih teman-teman pendamping itu istilahnya keroyokan ke situ. Penting dari pemerintah desa itu ngelirik dulu. Nah, lama kelamaan dari kita seringnya ke situ, terus dicarikanlah pengelola dari pemerintah desa. Nah, mulai awal dari situ, terus istilahnya dari Perpusda itu mengusulkan kan itu ada istilahnya itu bantuan dari Perpusnas. Nah, bantuan Perpusnas itu sendiri harus ada komitmen dari desa. Nah, sedangkan menurut saya sendiri komitmen dari pemerintah Desa Bumi Roso itu sangat bagus. Sehingga menjadi saya tak pilih di Kecamatan Watu Malang untuk menjadi proyek biar bisa mendapat bantuan dari Perpusnas itu. Oke, berarti memang kalau ada bantuan si perpustakaannya sendiri harus punya komitmen gitu ya. Jangan sia-sia udah punya bantuan malah diabaikan gitu. Oke, kemudian kalau untuk di 2019 nih Mas Waldi, walaupun masih berantakan tapi sudah bisa menyabet juara nih. Dulu juara Mas Umam juara apa ya? Juara satu keperpustakaan tingkat desa Kabupaten Wonosobo. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Waldi atau sudah seperti apa perjalanannya untuk menjadi juara itu? Ya, perjalanannya untuk menjadi juara memang sangat berat ya Mbak. Soalnya memang kita merintis. Nah, dari merintis itu kan memang dari awal nol, tapi kan alhamdulillah dari pemerintah desa itu dulunya udah mempunyai modal, udah mempunyai buku, tapi kan belum tahu cara mengolahnya, administrasinya bagaimana. Terus dengan lahirnya kita itu pendamping Perpus, nah pas lomba itu kita jadi pengadministrasiannya itu kita bantu, terus ada pelatihan dari Perpusda itu. Prosesnya memang kita istilahnya memang kebut terus sampai kita mau lomba itu kita sering lembur, terus mencari orang yang benar-benar komitmen itu buat lembur itu. Waduh, tapi alhamdulillah hasilnya itu juga memuaskan gitu ya. Oke, dan di tahun-tahun itu mungkin masih awal-awal pendampingan ya Mas, kalau memang perpustakaan tidak punya modal ya emang susah gitu ya. Memang susah. Oke. Dan lanjut lagi, kita masih dalam pembahasan peran perpustakaan desa dalam pemulihan ekonomi desa. Salah satunya mungkin Mas Afif tadi lewat adanya kegiatan wisata Festival Bakulan ya. Festival Bakulan ini menjadi salah satu proyek perpustakaan. Selain memperkenalkan perpustakaan juga bisa menggait bidang perekonomian masyarakatnya juga gitu ya. Iya, betul sekali itu. Festival Bakulan itu kan ibaratnya kita sedikit mempromosikan itu UMKM-nya Bumi Roso itu ada apa aja. Nah, ternyata kemarin antusiasme warga itu bagus, dan yang ikut mendaftar juga kemarin sangat banyak, ada sekitar 30, tapi kita batasi karena kemarin masih pandemi, jadi kita 25 stand itu yang sudah daftar. Kemudian dari 25 stand itu dari kemarin Februari, Maret, April ya Pak ya, April sampai yang kemarin full 1 bulannya itu kemarin juga sudah ada UMKM yang sudah kita promosikan di situ. Berharap untuk perekonomian warga Bumi Roso itu bisa lebih meningkat
dengan apa ya istilahnya kita menjembatani aja dari bekerja sama dengan Perpus Des Wijaya Kusuma Bumiroso dan teman-teman KPMD lewat Festival Bakulan tersebut. Oke, gitu. Dan selain Festival Bakulan ini mungkin sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang bisa sebagai salah satu ajang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nih Mas Afif. Iya, kita promosikan itu dulu Pak. Ibaratnya kita di situ kan ada pabrik tahu, kemudian ada olahan-olahan ikan, itu kan kolam ikan juga banyak, kemudian yang usaha ikan dan lain itu kita promosikan kemarin pas ada acara ulang tahun itu ya Mas Fadi ya di Al-Budra itu kita juga salah satu di situ juga karena kita binaannya juga dari Mas Fadi Kecamatan Watu Malang yang Mas Fadi itu. Setelah kita kemarin sudah menyempel dari beberapa produk-produk emang asli dari Bumiroso itu dari ada olahan singkong, kemudian ada tahu dan lain-lain. Alhamdulillah itu dari semuanya sangat diterima di masyarakat. Nah, mungkin kita dari hasil itu kita kembalikan ke yang punya punya produk itu. Nah mereka istilahnya sangat berterima kasih sekali. Ibaratnya kita sudah mempromosikan dan lain-lain, berharapnya nanti supaya lebih berkembang lagi. Kemudian kalau misalnya ada pihak dari luar kalau mau membeli UMKM dan lain bisa ke Bumiroso seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi lewat promosi secara gratis. Ya. Ini ya Mas ya, gratis, ini bisa menjadi kita ajang. Nggak ada pungut biaya apapun, kita ibaratnya di sini membantu bisa sesama gitu. Seperti itu. Ini salah satu perjuangan yang mungkin nanti bisa mendapatkan ganjaran tersendiri untuk semua pengelola desa Bumiroso gitu ya. Baik, Usara Inspira, kita break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti masih akan kita lanjut lagi bincang-bincang bareng Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso dalam pemulihan ekonomi desa. Nanti akan saya ulik setelah pandemi dan sebelum pandemi perekonomiannya bagaimana. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, kita masih dalam sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, masih bersama Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso. Kalau tadi kita sudah mengulik nih soal sedikit aktivitas mereka yang salah satunya adalah bisa membangkitkan perekonomian desa. Baik dari tadi sudah dijelaskan sedikit sejarah berdirinya perpustakaan dari nol sampai mendapatkan gelar juara sampai sekarang fasilitasnya sudah mantap nih. Kemudian saya pengen ke Mas Sekdes lagi nih, Mas Umam. Ini kalau untuk pemerintah Desa Bumiroso sendiri, ini gimana nih mendukung secara penuh Perpustakaan Wijaya Kusuma, atau mungkin ada sempat ada kendala dalam perjalanan Perpustakaan Wijaya Kusuma sampai saat ini? Kalau seperti yang tadi komitmen pemerintah Desa Bumiroso terhadap adanya perpustakaan ini ya kami mendukung penuh, Mbak. Ya kami buktikan, maksudnya komitmen kami buktikan dengan memfasilitasi perpustakaan dari dulu mungkin hanya sebatas buku yang kemudian ada di pojok baca, kemudian menjadi perpus. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa mengikuti lomba juara dengan usaha yang maksimal, jadi hasilnya juga maksimal. Kami buktikan komitmen kami. Oke, kita berikan gedung. Kita berikan gedung, kita bangunkan 2 tahun, Mbak. 2 tahun untuk bangun gedung itu, kemudian dengan fasilitasnya termasuk ada meubiler, kemudian komputer juga dan lain sebagainya, sampai ke layanan sirkulasinya yang standby setiap hari. Yang standby setiap hari itu ada 2 orang pengelola perpus ya. Iya, itu kita juga memberikan insentif lah, belum seberapa sebenarnya, tapi itu juga termasuk istilahnya kami mendukung bahwa perpus ini harus ada, perpus ini harus jalan seperti itu. Kemudian kalau kendalanya kendalanya mungkin ya karena memang di desa itu banyak perjuangan, Mbak. Perjuangan dan doa ya. Perjuangan dan doa. Maksudnya gini, beberapa mungkin kita sempat ada bongkar pasang di pengelola juga. Karena nggak kaitan dengan di desa itu ya memang tidak ada apa-apanya. Mereka berjuang
mungkin mereka ya ada yang kemudian dapat pekerjaan atau apa ya kita tetap tidak gondeli tidak apa betul. Istilahnya kita cari lagi lah kita nanti cari lagi. Kalau kita mau gondeli juga kita mau gondeli pakai apa kan seperti itu. Kita memberikan juga hanya seperti itu lah. Paling kendalanya di situ. Sempat beberapa kali dalam kurun waktu misalnya yang aktif full berarti kan 2019 sampai sekarang ya. Sudah ya cuman mungkin 1 atau 2 orang tapi kita beberapa kali sempat bongkar pasang pengelola gitu karena memang permasalahan ekonomi dan mungkin kebutuhan yang mereka harus pergi ke luar betul gitu, sekali harus dijalankan oleh mereka gitu ya. Kemudian kalau untuk saat ini gimana nih perpustakaan masih terus berjalan seperti biasa, terus kemudian untuk sedikit mengulas nih tentang jam buka perpustakaan juga masih berjalan atau mungkin ada informasi apa nih seputar perpustakaan? Masih berjalan, kemudian beberapa program baru yang dulu hanya istilahnya layanan sirkulasi pinjam dan pengembalian buku saja, kemudian pembuatan kartu anggota sekarang sudah bisa. Terus ada program baru, ini ada nonton bareng, ini baru nobar setiap bulan, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis minggu keempat itu minggu keempat ya. Minggu keempat atau minggu ketiga itu kita ada nobar, kemudian ada Pak Dekeling juga. Apa itu? Pak Dekeling itu perpustakaan desa keliling. Keliling juga gitu ya. Tapi kita hanya pembatasan ini masih di ranah ke TPQ, Mbak. TPQ, oke. Berarti kayak mengarah ke anak-anak, betul sekali ya. Anak-anak mengaji gitu. Ya, karena harapan kami ya mereka menumbuhkan minat baca mereka sejak dini lah, sebenarnya seperti itu. Jadi kami buku-bukunya itu kita pakai roda 3 itu, kemudian kita langsung ke TPQ di 4 dusun seperti 4 itu. Dusun. Oke. Kalau untuk Bumi Roso sendiri, memang hanya ada 4 dusun untuk Desa Bumi Roso? Ya, ada hanya 4 dusun. Kalau TPQ-nya ada Siwatu, kemudian Bumi Roso, Drewel sama Kemiri. Oke, seperti itu ya. Jadi memang Desa Bumi Roso terdiri dari 4 dusun yang memang sudah dijangkau semuanya, mencoba dijangkau oleh Perpustakaan Wijaya Kusuma gitu ya. Oke, kalau untuk Perpustakaan Wijaya Kusuma ini satu-satunya Mas di Bumi Roso atau mungkin ada perpustakaan sekolah yang juga ikut aktif membuka lini baca seperti itu? Perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat hanya ada satu. Berarti perpustakaan Desa Bumi Roso. Kemudian kalau di sekolah ya yang ada di SD Bumi Roso. Oleh sekolah-sekolah ada, tapi akses untuk ke sana kita baru kerjasama dengan yang di SD, TK, PAUD. Untuk yang di sana ada MTS, kemudian ada SMK itu nanti secepatnya kita menjangkau ke sana. Oke, seperti itu harapan kedepannya nanti ya. Oke, lanjut lagi Mas Afif ini sebagai salah satu kelompok pendampingan masyarakat desa ini sebenarnya dengan adanya Perpustakaan Wijaya Kusuma ini pengennya nanti akan jadi seperti apa sih Mas untuk mewujudkan Desa Bumi Roso yang pengennya nanti akan bagaimana harapan kedepannya? Ya, dari harapan kami untuk keberadaan Perpustakaan Desa Bumi Roso berharap sekali untuk semua warga Desa Bumi Roso dari anak-anak dan dewasa itu kita usahakan untuk melek baca ya Mbak. Dan kita kan kebanyakan kan sudah era digital ya. Kita di rumah cuma HP dan lain-lain, kemudian kita istilahnya chattingan dan lain-lain. Kalau untuk baca-baca itu biasanya kita sudah bosen. Nah, itu dengan adanya Perpustakaan Desa Bumi Roso berharap untuk warga Desa Bumi Roso semuanya bisa menjadi gemar membaca seperti itu. Nah, kita kan sudah ada perpustakaannya, kemudian alhamdulillah untuk jam kunjungnya juga sudah 1 minggu itu 4 kali ya Pak? 4 kali. Pengunjungnya juga alhamdulillah sudah banyak Mbak. Dari tingkat SD, anak-anak sampai dewasa juga ada di situ. Karena untuk bukunya juga alhamdulillah sudah komplit Nah, komplit itu ada referensi dan lain-lain. Kemudian juga sudah banyak yang membuat kartunya. Jadi itu kan kita lihat kartu anggota, berarti kita dilihat ini warga masyarakat sudah mulai antusias gitu. Jadi kita sudah alhamdulillah sekali ada
imbal balik dari respon ya? masyarakatnya dari Desa Bumiroso seperti itu. Gitu. Dan kemudian Mas Waldi nih selama melakukan pendampingan di situ mungkin ada perjalanan apa sih Mas yang pengen diceritakan sampai saat ini? Kalau tadi Mas Umam bilang sudah berubah drastis dari yang dulu seperti itu sampai sekarang seperti ini, silakan Mas Waldi. Nah, kalau perjalanan sendiri itu memang sangat pesat ya Mbak. Dari dulunya itu perpustakaannya itu belum berkegiatan. Sedangkan mulai ke tahun 2021-22 ini alhamdulillah perpustakaan itu udah banyak sekali kegiatan dan inovasi yang sangat kreatif dari pengelola perpustakaannya itu sendiri. Nah, dari perjalanan itu memang dari pengelola itu dituntut untuk sekreativitas mungkin supaya anak-anak itu memang benar-benar tidak bosan buat ke perpustakaan. Biar minat bacanya meningkat, istilahnya perpustakaan itu biar menjadi tempat kegiatan masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun itu bisa dimasukkan di perpustakaan. Ini salah satunya mungkin adalah lewat kegiatan ekonomi bazar dan lain sebagainya gitu ya. Setidaknya mungkin perpustakaan kerjasama dulu, artinya masyarakat mau berkunjung dulu, nggak harus langsung baca ya Mas, nggak harus langsung pinjam buku jadi anggota, yang penting mereka mau datang dulu. Nanti kelamaan kan penasaran. Nah itu dia. Kenapa kok ada acara di sini? Kok kenapa dibawa ke sini? Kan nanti lama-kelamaan anak-anak bisa menjadi baca buku, terus intinya menumbuhkan minat dulu. Nah, itu dia. Kalau udah minat baru kita baca. Nah, itu kalau dia. belum minat kan istilahnya masih gimana ya, masih males masih dan lain sebagainya. Kalau udah minat baru bisa diajak untuk membaca dan lain sebagainya. Kemudian balik lagi ke Mas Umam nih Mas. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit program-program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi. Kemudian kalau di saat ini sampai ke depannya, ini kita sudah bisa dibilang sudah mulai lepas dari pandemi COVID-19 nih. Kalau untuk perpustakaan Wijaya Kusuma dan pemulihan ekonomi Desa Bumiroso, nanti akan ada program-program seperti apa sih Mas yang mungkin masih direncanakan atau akan segera dijalankan nih? Sekarang mulai sudah kemarin Pak Presiden sudah istilahnya kalau di tempat terbuka sudah mulai bisa buka masker gitu. Kalau di ruangan mungkin masih pakai masker lah gitu ya. Program yang ke depan kita tetap Festival Bagulan kita jalan. Tetap jalan kan? Nanti kalau misalnya suatu saat ada lagi kita boleh datang. Sangat boleh. Boleh. Nanti mau jajan yang apa nanti biar dipikirkan oleh Mas Hafid. Waduh, siap. Jajan yang seperti apa, tahu dan lain boleh. Komplit boleh Mbak. Siap Mas. Rencananya ada lagi kapan nih Mas? Rencana lagi ya berarti nanti minggu kedua bulan Juni. Minggu kedua bulan Juni ya. Kemudian program yang akan kita jalankan ya kembali lagi kita nanti ada pelatihan ekonomi Mbak. Dulu kita sudah pernah ada lomba-lomba, kegiatan-kegiatan pelatihan ekonomi, ada pelatihan pertanian, ada kemudian ekonomi produktif dan lain sebagainya. Kita juga rencananya akan seperti itu. Mungkin nanti pesertanya malah peserta yang termasuk dalam anggota Festival Bagulan itu, biar mereka juga ada dapat ilmunya, ada peningkatan kapasitas di situ, kemudian kaitan dengan istilahnya apa ya? Masih rangkaian juga sih sebenarnya, masih rangkaian dalam Festival Bagulan itu kita memfasilitasi mereka. Termasuk kemarin ada mungkin bantuan UMKM atau apa yang melalui Polres, kemudian melalui Disdakom dan sebagainya. Kita coba masukkan mereka. Alhamdulillah ada beberapa yang memang keluar. Kemudian ada beberapa yang tidak, itu karena tahun belakang sudah dapat ternyata kan seperti itu. Komitmen kami sampai seperti itu untuk memulihkan ekonomi di Desa Bumiroso, kemudian pelatihan ekonomi lah jelas seperti itu. Kalau untuk pelatihan sendiri, kalau untuk narasumbernya sendiri memang mengundang dari ahlinya atau memang dari Desa Bumiroso sendiri, Mas? Kalau di Desa Bumiroso ada, kita pakai yang Desa Bumiroso, tapi kalau tidak ada ya kita keluar juga. Undang dari luar kita. Pengalaman kami juga beberapa mengundang dari luar, kemudian pernah juga dari dalam karena ada memang ada ahlinya gitu ada kelompok-kelompok, misalnya ada kelompok wanita tani dan sebagainya, itu juga mereka juga kapasitas ke situ gitu. Oke, gitu. Dan mungkin harapan kedepannya bisa lebih berhasil
setelah adanya pelatihan-pelatihan ini mungkin bisa mereka terapkan dan lain sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Oke, kemudian Mas Afif lagi kita balik lagi nih soal perekonomian di Desa Bumi Roso ini. Kalau misal diceritakan nih Mas, sebenarnya kalau untuk kayak pedagang tahu tempe, pengrajin itu semasa pandemi kemarin mereka terdampak nggak sih Mas Afif? Ya jelas Mbak, karena itu apa ya istilahnya kan jadi orang minatnya itu kan lebih berkurang ya, untuk pasar takut berkerumun dan lain-lain karena yang biasanya menjual dengan apa ya jumlah segini dengan banyak dikurangi seperti itu. Jadi selama ya kurang lebih 2 tahun itu untuk pengusaha ya UMKM tahu tempe itu mengalami penurunan Mbak selama pandemi itu. Alhamdulillah kemarin sudah mulai bangkit lagi. Karena gini sudah apa ya istilahnya sudah kok longgar dan kita sudah mulai itu lagi ya, sudah mulai bangkit lagi. Jujur pas selama pandemi itu emang turun drastis itu Mbak, dari keluhan-keluhan masyarakat gini ini. Nanti kita kan tetap di apa ya di lingkungan masyarakat tersebut, terutama saya itu kan di desanya Bumi Roso itu. Jadi itu yang lebih banyak pabriknya, yang lebih banyak pengusaha tempe tahunya itu banyak sekali yang mengeluhkan seperti pas pandemi itu. Tapi nggak sampai tutup kan ya Mas, masih terus berjalan masih alhamdulillah nggak sampai tutup Cuma apa ya produksinya itu berkurang. Alhamdulillah nggak ada yang tutup. Kita Mas Wali lanjut lagi kita. Kemudian Mas Wali sendiri ini ke depan punya harapan apa sih untuk perpustakaan Desa Bumi Roso sendiri? Kalau bisa kita lihat secara keseluruhan, ini adalah perpustakaan mandiri yang mungkin bisa mensejahterakan masyarakat desanya secara mandiri juga nih. Apakah tahun ini udah bisa dilepas tangan atau mungkin sudah bisa berjalan sendiri atau masih dalam pendampingan, dan nanti harapannya akan seperti apa untuk perpustakaan Wijaya Kusuma ini? Silakan. Oh iya, untuk perpustakaan Wijaya Kusuma itu sendiri mungkin kalau dilepas sendiri itu belum bisa ya, istilahnya itu kita sebagai pendamping itu memang harus rutin, atau istilahnya memang rutin untuk pendampingan, walaupun kita cuman istilahnya memberi motivasi atau memberi masukan untuk sehingga kedepannya itu kan Bumi Roso itu memang perpustakaan udah bagus. Nah biar kita menjadi percontohan perpustakaan yang ada di Kecamatan Watu Malang khususnya itu, biar supaya Pak Kades mungkin pemerintah desa lainnya itu bisa mencontoh dari perpustakaan itu sendiri. Oke, gitu. Kemudian kita balik lagi ke Mas Umam nih, muter-muter gak apa-apa ya. Kalau untuk Festival Bakulan sendiri saya tertarik nih kemudian, atau mungkin boleh nggak sih dikunjungi oleh masyarakat luar desa atau mungkin dari Kota Wonosobo, dari manapun, boleh nggak sih Mas datang berkunjung? Lokasinya di mana? Bisa dipromosikan sekarang, siapa tahu nanti masyarakat yang dengar bisa mau datang, mau membeli produk UMKM ataupun produk hasil dari Desa Bumi Roso nih. Silakan. Iya, sangat boleh sekali ya Mbak, sangat boleh sekali. Dari manapun boleh, karena kemarin juga kita banyak tamu dari mana, dari juga Pak Wakil juga pernah rawuh juga. Pas pertama kan ya Pak? Pas pertama. Beliau tidak sengaja lewat sebenarnya. Yuk mampir gitu. Acaranya di Desa Gondang, di PKPM Prospek, tapi beliau kok ada rame-rame itu, beliau mampir seperti itu. Monggo kepada masyarakat Wonosobo atau masyarakat di kabupaten yang lainnya, kalau sedang jalan-jalan di Wonosobo, setiap hari Minggu kedua setiap bulan itu ada Festival Bakulan di Desa Bumi Roso yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Desa Bumi Roso bekerja sama dengan KPMD dan pemerintah Desa Bumi Roso. Moga dibeli, dilihat-lihat juga boleh, nanti dibeli. Banyak produk lokal Desa Bumi Roso, banyak produk para bakulers, bakul di Desa Bumi Roso. Silahkan datang. Nanti lomba foto booth juga kami menyediakan hadiah, diundi di akhir bulan. Sudah ada 2 orang yang dapat ya. Menang ya. Kalau kemarin pas puasa kita tidak ada lomba foto booth, cuma ada lomba fashion dan sebagainya. Karena cuaca Mbak. Kalau sore kan hujan terus seperti itu. Kemudian di situ juga banyak hiburan nanti. Ada live musik, akustik, ada dangdut juga, kemudian berbagai macam lomba setiap
setiap bulannya pokoknya. Berbeda-beda nanti. Berbeda-beda. Silakan datang. Lokasinya di Balai Desa Bumiroso. Kalau dari arah alun-alun ya nanti ke barat melalui Jalan Pakuwojo atau bisa lewat Kenteng, jalur Mangli. Itu turun nanti jembatan Siwatu sekitar ya 500 meter mungkin lah. 500 sampai 600 meter nanti sampai di Balai Desa Bumiroso. Oke. Kalau untuk jamnya dari jam berapa sampai jam berapa nih Mas? Dari jam 7:30 sampai jam 2 kita bukanya. Tapi kalau nanti produknya sudah habis biasanya mereka bubar sendiri. Belum sampai jam 2 sudah bubar. Tapi kalau kita menyediakannya pokoknya dari jam 7:30 sampai jam 2. Sampai jam 2. Oke. Kalau untuk mungkin bisa di-spill nih sedikit produk-produk yang mungkin wah nanti saya mau cari apa nih, apakah di sana ada, apakah hanya makanan atau mungkin ada produk-produk semacam kerajinan tangan juga dari masyarakat Desa Bumiroso? Ya, makanan-makanan banyak, ada olahan singkong, ada nasi jagung komplit dengan lauk pauknya, kemudian ada aneka kue kering, kemudian ya makanan-makanan gorengan dan lain sebagainya juga ada, kerajinan tangan ada, baju, nah, kemudian ya fashion banyak lah, tas ada juga. Semuanya tercover gitu ya. Oke lah, untuk Festival Bakulan semoga terus berlanjut nanti di part berapa semoga semakin besar, semakin banyak pendukung termasuk dari pemerintah juga semakin maju untuk Desa Bumiroso gitu ya. Terakhir mungkin dari Mas Afif ada harapan apa nih Mas ke depan untuk Perpustakaan Wijaya Kusuma Desa Bumiroso? Silakan. Ya, untuk harapan saya untuk Perpustakaan Desa Bumiroso adalah bisa menjadi perpustakaan yang bisa memberikan sumbangsih bagi masyarakat Desa Bumiroso terutama untuk literasi ya Pak. Kemudian bisa menjadikan perpustakaan masyarakat yang bisa memberikan kontribusi yang baik dan ibaratnya menjadikan masa yang lebih leluasa untuk menggali ilmu ya. Dan itu kan buku itu kan ibaratnya kalau kata itu kan jendela dunia. Nah itu betul bisa banget. Membangkitkan masyarakat tentang ilmu pengetahuan, kemudian dapat memberikan kontribusi dengan UMKM dan lain-lain. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Afif. Terakhir dari Mas Umam selaku Sekdes nih, ada harapan apa nih untuk Perpustakaan Wijaya Kusuma ke depan? Tentunya dalam untuk kemajuan perekonomian dan semua hal yang ada di Desa Bumiroso nih Mas, silakan. Pesannya satu kepada para pengelola perpustakaan, jadikan perpustakaan itu sebagai sumber informasi, rekreasi, dan tempat masyarakat belajar sepanjang hayat, khususnya untuk Desa Bumiroso. Waduh, seperti keren itu. banget sih, sepanjang hayat nih, dalam banget nih Mas. Sepanjang hayat. Baik, terima kasih atas informasinya. Semoga Perpustakaan Desa Bumiroso Wijaya Kusuma ini menginspirasi pesona Inspira di rumah yang mau membangkitkan pemulihan ekonomi lewat perpustakaan desa bisa belajar dari Perpustakaan Desa Wijaya Kusuma. Terima kasih Mas Umam, Mas Waldi dan Mas Afif atas kehadirannya. Semoga Perpustakaan Wijaya Kusuma dan Desa Bumiroso semakin maju, semakin keren untuk Wonosobo dan untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia kita ya. Amin. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sajian Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan di edisi Kamis ya, 19 Mei 2022. Kita kembali di segmen selanjutnya next dengan tema-tema menarik dan berbeda lainnya. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Kelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan.